Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih insyaallah akan lanjut terus belajar mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar dua sifat, yaitu yang pertama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ingat maknanya? Jadi Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih. Kasihnya itu tidak pandang bulu dan luar biasa besarnya, semua dapat, orang beriman maupun orang enggak beriman, tapi hanya sementara, selama di dunia saja. Dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang Maha Penyayang dan khusus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat, dan tidak terbatas waktunya, unlimited. Kalau Ar-Rahman itu limited, kalau Ar-Rahim itu unlimited, tapi khusus saja diberikan pada orang yang beriman saja. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim. Untuk mendapatkan Ar-Rahim Allah, supaya kita disayang oleh Allah, pastikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekilas kalau dilihat Allah itu maha baik, baik di dunia enak, di akhirat enak, terus gimana dong, gitu kan. Nah, untuk itu kalau kita lihat, kita perhatikan susunan ayatnya di dalam suratul Fatihah. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ayatnya apa? Maliki Yaumuddin. Nah, kita belajar hari ini insyaallah sifat Allah yang ketiga, yaitu Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Raja atau penguasa. Raja atau penguasa. Jadi ada Malik, ada Malik. Bisa dibaca mimnya itu pendek, bisa dibaca mimnya panjang. Jadi surat Al-Fatihah boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh panjang. Boleh juga dibaca pendek mimnya, Maliki Yaumiddin, itu boleh. Maknanya sama. Malik itu adalah raja, kalau Malik itu adalah penguasa, gitu. Jadi raja dan penguasa ya tentu saja sama ini ya secara makna, sehingga di beberapa qiraat ada yang membaca Maliki panjang seperti yang kita pakai di sini ya. Tapi ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca gitu. Baik, sebagai pula maknanya. Nah, kita tahu Malik adalah raja. Raja itu apa bedanya sama presiden? Kan sama-sama penguasa, sama-sama pemimpin negara. Apa bedanya raja sama presiden? Kalau
presiden dipilih oleh rakyat, ya kan? Dia bukan penguasa mutlak, yang bikin undang-undang DPR. Dan ada batas waktunya presiden, 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Kalau raja nggak ada batas waktunya, dia sampai mati dia terus rajanya. Kalaupun dia udah mati, anaknya terus berlanjut, nggak ada pemilu, itu kan. Undang-undang pun ya dia yang bikin, si rajanya itu, karena raja adalah punya kekuasaan sifatnya itu mutlak. Kalau kata si raja itu A ya A, kalau kata raja B ya B. Itu bedanya sama presiden. Presiden kan hanya menjalankan undang-undang, tapi seorang raja punya kekuasaan yang mutlak. Kalau saja manusia itu nggak pernah mati, maka sampai sekarang raja Mesir ya Fir'aun, kira-kira gitu ya. Karena memang raja itu punya kekuasaan yang mutlak gitu. Beda dengan presiden. Nah, begitupun makna di sini Allah Subhanahu wa taala tentu saja kekuasaannya maha mutlak. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Dialah yang menciptakan, yang membuat undang-undang kehidupan segala sesuatu, ya dia, tanpa kita bisa menentangnya. Kita menentang pun percuma. Orang udah jadi seperti itu. Kalau dia bilang orang itu makin lama makin tua, ada yang bisa nentang nggak? Nggak ada. Nggak ada orang, wah saya maunya muda terus nih, nggak mau tua misalnya. Tetap aja nggak bisa, orang makin lama makin tua. Karena bertumbuh terus, dari mulai bayi, ya, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Itulah proses undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa, salah satunya ya, tidak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah terima beres aja, udah terima aja ya, seperti itu. Dari sononya, nah dari sononya itu ya seperti itu, yang namanya dari sononya, itulah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak bisa mengelak dari situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Nah itu lebih tegas lagi. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu akan lebih kelihatan jelas jadi Malik. Itu nanti diakhiri akhirat. Kenapa? Kalau di dunia ini manusia masih diberikan sedikit kebebasan. Kita masih diberikan kebebasan di sini sedikit. Makanya kemarin dijelaskan oleh Pak Rulik ya, kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir ya silahkan, bebas milih, tapi tentu dengan konsekuensinya masing-masing. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya, wa idz qala Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku ingin menjadikan pemimpin. Dan tanda petik pemimpin ya. Tuhan kecil. Nah, itu pemimpin, itu makna lainnya, Tuhan kecil di bumi ini. Coba kita lihat. Tuhan di bumi ini siapa sekarang? Hah? Siapa Tuhan di bumi ini? Penguasa dunia ini siapa? Manusia. Ada nggak yang lebih hebat dari manusia? Nggak ada. Manusia itu apa aja diembat sama dia. Macan yang segitu ganasnya diburu. Tuh bayangin coba. Kulitnya diambil lah, dagingnya dimakan, dan sebagainya. Paus yang segitu gedenya diburu juga
sama manusia. Diambil minyaknya dulu ya, sebelum ketemu minyak bumi itu yang namanya untuk sehari-hari kebutuhan untuk minyak menggunakan minyak dari paus. Sebelum minyak bumi itu ada, ya bener ya. Tuh. Diburu tuh ikan paus, banyak segitu gedenya ikan diburu sama manusia. Padahal ikannya ada di laut. Saking hebatnya manusia. Hutan yang segitu lebatnya digundulin habis, ditebangin, dibikin macam-macam. Jadi penguasa atau Tuhan kecil, dalam Tuhan yang tanda petik ya, T-nya T kecil di bumi ini adalah ya manusia ini. Waktu Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya betul, ini kita ini manusia di muka bumi ini raja kecil. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Manusia punya kemampuan untuk terbang walaupun nggak punya sayap. Manusia punya kemampuan untuk menyelam walaupun nggak punya insang. Bahkan manusia punya kemampuan untuk menembus keluar angkasa walaupun di sana nggak ada oksigen. Itu semuanya manusia punya potensi seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka kita ini supaya merasakan menjadi raja kecil di bumi nih, kasih tuh bumi. Tuh jadi raja tuh di situ gitu kira-kira. Coba sanggup nggak ngurus wilayah yang segitu sempitnya? Kapal Voyager 1 dan 2. Ada yang tahu nggak Voyager apa? Ya, kapal nirawak ya, tanpa awak yang sekarang sudah berada di luar tata surya kita, sudah masuk ke ruang antar bintang, sudah terbang selama kurang lebih 60 tahun, udah melewati planet Pluto yang paling luar, udah keluar dari tata surya kita, masih bergerak sampai sekarang. Itu sebelum keluar dari tata surya, Voyager memotret bumi. Ada potretnya sampai sekarang kalau kita lihat di Google itu ya, atau di YouTube. Bumi itu cuman setitik berwarna biru pucat, cuman titik doang, titik. Warnanya biru pucat, blue pale gitu kalau kata penjelasan itu. Kita bisa lihat nanti di Google atau di YouTube. Foto Voyager 1 atau Voyager 2 bumi sebelum meninggalkan tata surya kita. Kecil, cuman seuprit, cuman setitik. Tapi manusia sudah merasa gagah. Nah itu. Sudah merasa penguasa, sudah merasa jadi raja di bumi yang cuman seuprit itu. Banyak yang begitu. Apalagi kalau yang menduduki posisi tertinggi ya di negaranya, misalnya entah itu presiden, entah itu raja, entah itu gubernur, bupati, ya kan, camat dan seterusnya. Itu rasanya udah kayak gua nih penguasa tuh. Padahal ia hanya diberikan tempat yang seuprit itu dibandingkan jagat raya yang maha luas ini. Bayangkan Allah tuh mengatur jagat raya semuanya yang maha luas ini. Manusia cuma diberikan tempat yang kecil, yang seuprit. Oh, cobain deh, lu jadi Tuhan di situ. Kira-kira gitu Allah tuh. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Cobain ente jadi Tuhan dah di situ. Ente atur tuh bumi.
Ini aku kasih ilmu pengetahuan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan tuh di ayat selanjutnya ya, di Al-Baqarah tuh ajarkan tuh. Segala macam ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ajarkan, oh bumi itu begini, ini adalah pohon, ini adalah sungai, ini matahari namanya, ini bulan dan seterusnya. Ini hujan, ini binatang-binatang, diajarin semua, cara hidupnya begini, cara ininya begini, macam-macam diajarin semua. Diberikan pengetahuan sehingga manusia punya potensi, punya kemampuan untuk bisa mengelola bumi, untuk bisa berkuasa di atas bumi. Kalau enggak, ya bingung, nggak bisa mau ngapain di sini. Dong di surga kan enak, semuanya serba dilayani. Mau makan, ya tinggal ngambil, nggak usah repot. Nah di sini, ya kan mau mangga aja mesti jauh ke Cirebon gitu, ribet. Belum lagi bawa karung masing-masing. Kalau di surga mah kagak ada ribet-ribet kayak gitu. Gitu. Ribet kita hidup di sini, tapi orang-orang itu merasa sudah menjadi penguasa, sudah menjadi raja di bumi ini yang cuman seuprit ini. Lupa kalau batasnya itu adalah kematian. Sehebat-hebatnya raja, sehebat-hebatnya presiden, gubernur, bupati, paling lama berapa tahun? 5 tahun juga diganti ntar. Gitu. Jadi manusia diberikan potensi, sifat Al-Malik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya manusia merasakan, oh ternyata menjadi seorang penguasa, menjadi seorang raja itu nggak gampang dan penuh banyak kesalahan yang mungkin dilakukan saat menjadi penguasa tersebut. Karena yang namanya penguasa itu cenderung apa? Arogan. Cenderung arogan, cenderung sombong. Dan kalau udah sombong arogan cenderungnya zalim. Begitu banyak kita melihat bagaimana hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu salah satu bentuk arogansi terhadap pemimpin kepada rakyatnya. Sehingga sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, mungkin kita tahu hadisnya bahwa doa orang yang tidak ditolak, salah satunya siapa? Ingat? Orang yang teraniaya atau terzalimi ya. Hati-hati itu. Jadi kalau kita menzalimi atau menganiaya orang, hati-hati doanya tidak tertolak. Kalau dia sampai berdoa menjelekan orang yang menzaliminya, nah itu bahaya itu. Doanya bisa langsung dikabul. Nah, mungkin ada hadis lain yang kita jarang dengar. Doa yang tidak tertolak adalah juga doa seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang udah adil, dia memimpin wilayahnya misalnya udah benar, dengan baik, ada orang yang nggak suka, ada orang yang sentimen, sehingga dia berusaha gimana caranya nih, gua menjatuhkan ini nih bupati ini, biar gua jadi bupati misalnya, atau menjatuhkan lurah, gua pengen jadi lurah. Padahal lurah ini udah bagus, udah adil memimpin. Cari cara fitnah sana, fitnah sini, ya kan? Kalau kata Kiai Zainuddin MZ tuh apa? Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas tuh. Itu kata Kiai Zainuddin MZ tuh. Sampai segitunya orang tuh pengen jadi pemimpin sampai begitu. Di kantor pengen naik jabatan jadi manajer misalnya, apalagi jadi director.
Begitu. Sikut kanan, sikut kiri. Injak bawah, jilat atas. Gitu. Saking pengennya, dia lupa bahwa menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin itu sifatnya hanya sementara, nggak akan lama. Itu pun harus dilaksanakan amanah, megang amanah tersebut dengan adil. Karena kalau dia adil, doanya tidak tertolak. Tapi kalau dia zalim, wah ini bahaya. Pahalanya tidak akan naik ke langit, bahkan sejengkal pun tidak. Itu kata Nabi. Jadi seorang pemimpin yang zalim itu dia mau sholatnya rajin, mau puasanya rajin, ibadahnya rajin, pahalanya nggak nyampe. Bahkan sejengkalnya dia pun nggak akan naik ke langit pahalanya. Mau gimana dia dapat pahala? Coba bayangin. Kalau hidupnya dia menyengsarakan umatnya. Ini paham betul sama para sahabatnya. Itu sebabnya Umar bin Khattab, kita tahu kisahnya ya, yang begitu heroik gitu. Bagaimana Umar bin Khattab malam-malam keliling kota Madinah, dia mendapati seorang ibu yang sedang memasak air. Masaknya ternyata batu setelah dilihat itu. Di sampingnya dia ada anaknya lagi nangis. Didatanginlah sama Umar. Wahai ibu, kenapa anak ibu ini nangis? Kok dari tadi didiemin aja? Iya, Pak, gitu. Ini saya lagi masak, anak saya nggak sabaran. Ininya belum mateng, nangis mulu, kagak sabar itu. Emang udah berapa lama masaknya? Ya udah lama sih, nggak matang-matang. Kok bisa nggak matang-matang? Lihat aja sendiri, katanya gitu. Begitu dilihat tuh panci dibuka, astagfirullahaladzim, ada sobat ibu, kok tega-teganya ibu ngebohongin anak? Udah tau anak ibu lapar, ngapain ibu masak batu? Begitu jadi batu yang dimasak, bluk-buk. Mah, kok nggak matang-matang sih, lama amat, adek udah lapar. Nangis, sampai ke akhirnya, sampai saking capek yang nangis ketiduran dia. Kok kenapa ibu masak batu bohongin anak? Bukan salah saya, kata si ibu. Itu tuh gara-gara tuh si Umar bin Khattab itu khalifah nggak bener itu, berarti dia ngomongnya sama Umar itu di depannya. Nggak bener tuh, zalim itu Umar. Saya akan tuntut di akhirat nanti dia itu. Bu. Kenapa bu emang begitu? Ya masa iya orang miskin kayak saya dia nggak peduli. Nggak ada yang ngasih zakat ke saya, nggak ada yang ngasih infak ke saya, sedekah ke saya, sampai saya harus ngebohongin anak terpaksa, karena nggak ada yang mau dimasak, mau masak apa sekarang? Terpaksalah batu itu dimasak, hanya untuk sekedar menenangkan anak saya, biarin dia capek ketiduran akhirnya. Umar begitu dibilangin gitu, waduh, saya jadi orang zalim nih, gemetar badannya itu. Langsung bu bentar ya, saya pulang dulu. Pulang Umar langsung masuk ke Baitul Mal. Dia lihat Baitul Mal itu banyak, di gudang itu ada gandum berkarung-karung, ada daging, ada kurma, ada macam-macam. Diambil semampunya dia, sekuatnya dia bawa, ada gandumnya, daging segala macam, dipanggul sendiri sama dia. Sampai-sampai asistennya, ya khalifah, engkau nggak usah manggul, biar saya aja yang manggul. Engkau kan khalifah. Tidak. Apa kamu mau menanggung dosa saya nanti di akhirat? Sampai segitunya. Ini tanggung jawab saya. Dipanggul sendiri itu karung apa namanya, gandum sama beras, sama dagingnya, sama macam-macamnya lah.
untuk si ibu itu dipanggul sendiri, dibawa langsung ke hadapan ibu tersebut dan diberikan kepada sang ibu. Sampai si ibu bilang, ya Allah, Engkau baik sekali Pak, gitu. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Dia nggak tahu, dia bilang sama Umar, dia ngomong sama Umar mau khalifah. Ada nggak sekarang kira-kira yang kayak gitu ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak usah jauh-jauh di level khalifah deh. Khalifah itu kan levelnya presiden, raja, gitu kan. Di level RT aja misalnya atau RW. Ada nggak yang keliling ngelihat ada ini nggak? Ada warganya nggak yang kelaparan, perutnya keruyuk-keruyuk, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena lapar, kagak punya makanan. Kayaknya nggak ada kan sekarang keliling RT atau RW gitu kan. Udah makan belum? Belum. Ya udah nih, ada kas RT. Ada kas RW misalnya, kasih. Itu tugas dan tanggung jawab sebetulnya ya dalam skala kecil seperti itu. Kalau semua pemimpin kita melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka niscaya tidak ada kemiskinan di negara ini atau di dunia ini. Masalahnya adalah kebanyakan orang itu ya nggak peduli. Urusan lu, gue. Bukan urusan gue, salah lu sendiri. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Salah lu sendiri, gue punya duit, salah lu sendiri, lu miskin. Tidak ada empati, tidak ada peduli dengan orang lain. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ucapan Allah itu kepada para malaikat itu terbukti benar. Karena malaikat protes waktu Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan merusak, menghancurkan bumi dan menumpahkan darah? Ya Allah, Allah bilangnya apa? Simple. Wa yasfikud dima, apa Allah bilangnya? Anta anak alamu malah ta'alamu. Aneh lebih tahu daripada ente semua. Ente nggak tahu apa-apa, udah diem aja gitu. Kira-kira ya, tahu apa lu? Gitu. Udah diem aja. Gitu. Walaupun perkataan malaikat ada betulnya juga sebetulnya. Benar, manusia kan merusak di bumi ini. Betul, manusia menumpahkan darah demi untuk sesuatu yang sepele sebetulnya. Tapi di sisi lain Allah berikan pengetahuan kepada manusia yang malaikat tidak punya, sehingga bumi bisa terus berkembang, teknologi berkembang sekarang sampai segitu canggihnya. Apalagi sekarang zamannya zaman apa ini? AI. Bikin apa juga gampang. Kayak kemarin ya, terjadi yang terakhir itu katanya Sri Mulyani mengatakan apa? Guru APBN. Gak taunya itu yang ngomong AI gitu. Coba, udah nggak bisa bedakan nih orang beneran ataukah ini buatan. Udah nggak bisa dibedain karena benar-benar mirip. Termasuk gerak bibirnya itu mirip banget dengan kalimat yang diucapkan. Padahal itu adalah AI kerjaannya. Jadi kalau tiba-tiba saya bikin video gitu kan, Pak Chandra lagi gandengan sama siapa, itu bisa. Nah, Pak Heri misalnya, tiba-tiba lagi gandengan sama siapa gitu kan, wah, terus tersebar gitu di grup WA gitu, waduh udah itu udah ngerusak itu udah.
Sekarang tuh gampang banget bikin kayak gitu. Kita tinggal ketik sebentar, bikin prompt di ChatGPT, ya kan, atau di Google Vio, macam-macam sekarang. Jadi itu upload dulu gambar orangnya, nah, misalnya fotonya Pak Chandra nih, ada di thread, cari, oh ini fotonya nih, upload ke situ ChatGPT. Itu jadi percontohan nih, wajahnya seperti ini. Terus kita perintahkan dia untuk tolong bikinkan orang dengan wajah seperti ini, dia lagi berjalan sama wanita muda umurnya sekian, bodinya gini, lagi berpelukan mesra. Udah jadi itu dia videonya. Saya muncul. Wah, ini udah jadi. Di-share dah ke grup WA. Heboh itu pasti. Inilah yang Allah maksud, ente nggak tahu, ana lebih tahu gitu loh. Saking canggihnya manusia itu sekarang itu. Bisa macam-macam dah, udah kayak Tuhan, bener-bener kayak Tuhan ya. Yang namanya DNA apa bisa diedit, bayangin DNA diedit gimana tuh. Jadi nanti anak itu kalau dia lahir, ya dia akan bermata biru misalnya, berkulit putih, ya kan? Kemudian tinggi badannya, posturnya bagus, rambutnya ikal, bisa diedit tuh sekarang DNA. Saking manusia tuh benar-benar udah kayak Tuhan, apa juga bisa dibikin sama dia. Tuh, matahari bikin sendiri, bahkan lebih panas dibanding matahari yang asli. Walaupun baru sekian detik doang. Coba, apa yang nggak bisa? Semua bisa manusia. Dia benar-benar manusia itu udah kayak Tuhan di muka bumi ini. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, akibatnya manusia itu merasa dirinya itu sudah seperti Tuhan di muka bumi. Banyak orang yang akhirnya tidak percaya justru dengan adanya Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah besar sekarang terutama banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang agnostik. Apa itu agnostik? Nah, beragama ya, enggak percaya Tuhan tapi tidak beragama, agnostik. Tapi lebih jauh lagi ada banyak orang yang mengaku dirinya ateis. Bagi dia Tuhan itu nggak ada. Ngapain kita nggak butuh Tuhan kok? Kita bisa melakukan apapun yang kita mau sekarang. Kan mau cloning orang udah bisa, mau ngedit DNA udah bisa, bikin matahari buatan bisa, ya kan? Bikin apa juga bisa sekarang. Nggak ada yang nggak bisa. Sehingga kita nggak butuh Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Karena kita bisa melakukan semuanya. Nah, itulah yang menjadi fenomena ya saat ini. Kita bersyukur kalau umat Islam tidak terjangkiti penyakit seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam yang membaca Al-Quran dia akan tahu bahwa semua itu adalah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, tentu ya tidak bisa hal-hal seperti itu terjadi. Baik Allah mengizinkan, maka semuanya bisa terjadi. Termasuk juga ultimate apa yang paling canggih, yang paling mutakhir ya. Yang paling mutakhir adalah menghidupkan orang mati. Paling mutakhir. Tentu itu tidak bisa dilakukan oleh manusia ya, kecuali atas izin Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Zaman sekarang nggak bisa. Nah, itu adalah batas manusia. Jadi seharusnya manusia itu menyadari, mereka yang merasa sombong, merasa dirinya angkuh bisa melakukan apapun, ada satu batas yang tidak bisa dilewati, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi usaha-usaha itu ada. Jadi mereka yang baru meninggal, baru mati, dinyatakan oleh medis secara mati,
itu bisa yang namanya disebut dengan teknologi cryogenik. Pernah dengar nggak cryogenik? Jadi cryogenik itu adalah membekukan orang yang sudah mati, dibekukan nih di dalam ya tabung lah hidrogen sehingga dia beku. Kenapa dibekukan? Karena disimpan sambil menunggu. Siapa tahu suatu saat nanti ditemukan teknologi menghidupkan orang yang mati. Jadi diawetkan badannya nih supaya nggak rusak. Siapa tahu nanti 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi gitu loh. Akan ditemukan teknologi bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nanti ini bisa dihidupin lagi, kira-kira gitu. Karena sudah sedemikian teknologi itu maju, sehingga manusia punya keyakinan, gua bisa ntar menghidupkan orang yang udah mati, belum ketemu aja teknologinya gitu. Padahal kata Allah bilang apa? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berkata, ya katakanlah Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu. Manusia tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Itu adalah batas. Tidak bisa orang menghidupkan orang yang sudah mati, kecuali Nabi Isa ya, itu mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia menyadari mereka itu semua punya batas. Batas menyembuhkan penyakit adalah tidak bisa menghidupkan orang mati, itu udah batas yang nggak mungkin dicapai lah. Kita harus yakin tuh. Jadi suatu saat ada teknologi yang bisa menghidupkan orang mati, nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang masih kayaknya bisa nih, itu dia orang berarti terragu dengan ketentuan Al-Quran atau batas dari Al-Quran. Lalu kan mengatakan seperti itu udah pasti ya seperti itu terjadi. Ada batas-batasnya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena manusia itu merasa dirinya bisa melakukan sesuatu, maka tadi itu ya hal yang teramat sangat disayangkan dari sifat manusia itu adalah dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang pertama, kalaupun dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang akhirnya menjadi sombong. Padahal sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking bencinya Allah dengan sifat sombong, maka sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya setitik debu. Nabi mengatakan seperti itu, saking nggak sukanya dengan sifat sombong. Kenapa? Karena yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita belajar ya, ada sifat Allah Subhanahu wa taala namanya sifat maha sombong. Jadi manusia nggak boleh sombong, tapi Allah boleh. Allah bahkan maha sombong. Apa? Al-Mutakabbir. Nah, itu. Al-Mutakabbir, maha sombong Allah itu. Jadi Allah benci banget sama orang yang sombong. Lu tuh bisa apa ya kira-kira gitu loh. Apa yang lu sombongin? Gua ini yang maha sombong nih harusnya. Bagi Allah orang yang sombong itu menghina, itu sangat menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi kalau orang ada yang sombong, kira-kira gimana? Kita punya baju selendang lah, kemegahan, kegagahan, atau sorban misalnya kita. Tiba-tiba sorban kita diambil orang, dipakai seenak-enaknya gitu loh kira-kira. Pasti yang punya marah lah gitu. Allah Subhanahu wa taala enggak suka banget dengan orang yang sombong, sampai-sampai Nabi mengatakan tadi seperti itu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin, walaupun hanya sebesar dzarrah, hanya setitik debu, min kibr, dari sifat sombong.
Kayak begitu iblis sombong amat. Semua disuruh sujud, malaikat semua sujud. Usjudu li adama fasajadu ila iblis. Sujud kepada Adam. Semua sujud tuh. Kecuali iblis ngomong, kenapa? Sombong. Langsung diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang bersifat sombong. Ini jadi penyakit, ujungnya adalah penyakit sombong. Kalau orang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam surah Ali Imran, mungkin ayat yang kita hafal semua ya, sering dibaca. Saya tahu banyak yang suka baca ayat tersebut karena ada kebutuhan. Nah, ayatnya hafal semuanya? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Terus ya, wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Mari kita sebagai penutup kita renungkan ayat ini. Qulillahumma, katakanlah Allahumma apa? Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allahumma ya Allah malikal mulk, wahai Al-Malik. Nah, Al-Malik muncul kalimat. Al-Malik adalah raja. Al-Mulk adalah kerajaan. Tuh. Katakanlah ya Allah raja pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kekuasaan atau kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau hari ini ada yang jadi pemimpin, siapapun itu adalah atas kehendak Allah semuanya. Kemudian tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah mencabut kekuasaan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi semua itu atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Si A nih jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, cabut si B, ini udah selesai saatnya. Semua yang ini jadi, yang ini turun dan seterusnya. Itu semua atas kekuasaan, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jadi, siapa yang nggak jadi. Jadi kalau ada orang yang pengen ikut pemilu, pilkada, nggak jadi, ya nggak usah terlalu sedih. Aku kok nggak jadi, akhirnya stres. Banyak yang gitu ya. Katanya ada yang sampai gila gitu kan, gara-gara nggak jadi bupati gitu, gara-gara nggak jadi gubernur, sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia nggak yakin bahwa semua itu adalah sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah cabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya. Kemudian wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah berikan kemuliaan, bukan cuma kekuasaan, bukan cuma kerajaan, tapi kemuliaan. Wa tu'izzu man tasya. Allah berikan kemuliaan. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki untuk jadi mulia. Ada orang jadi orang kaya, ya sudah, itu adalah takdir Allah. Ada orang yang biasa-biasa aja, nah, itu juga takdir Allah. Tidak usah terlalu dirisaukan, tidak usah terlalu disedihkan. Percaya Allah itu sedang memberikan kekuasaan, sedang memberikan kejayaan, sedang memberikan kemuliaan pada seseorang. Sebaiknya wa tudhillu man tasya. Allah memberikan apa? Apa maknanya? Nah, waktu dillu. Kalau misalnya waktu dillu memberikan keadilan. Jadi artinya yang satu kekuasaan, yang satu keadilan. Jadi bukan, kalau Allah itu bukan
memberikan kemiskinan ya atau kesulitan pada orang, enggak, tapi supaya adil. Kalau seorang itu disebut kaya, maka harus ada orang yang miskin. Kalau orang kaya semua bingung, nanti kita bayar zakat sama siapa? Nanti suatu saatnya di bumi ini semua orang kaya, semua ada nanti. Itu udah mau kiamat tuh, udah bentar lagi kiamat tuh, mungkin udah. Sampai-sampai orang itu bingung mau bayar zakat kemana, udah nggak ada orang miskin. Karena semua orang tuh mampu, semua orang tuh kaya. Bayar zakat kemana, bingung, nyari orang yang mustahik, nggak ada. Jadi gitu ya, berikan semuanya bergantian, seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya termasuk saya juga ya jadi DKM. Dan sebentar doang, gak lama-lama gitu. Mesti gantian. Dan saya menasihati diri saya sendiri jangan sampai jadi DKM nanti belagu, petantang, petenteng gitu. Sama nih, saya lagi menasihati diri saya sendiri. Kita semua di sini kalau jadi pemimpin ya, jangan sombong, jangan belagu, karena apa sebentar, ntar juga dicabut, ntar juga diganti. Sekarang jadi raja kecil di Masjid Anas, nah, besok cabut, berhenti. Ada yang jadi RT, ada yang jadi RW. Sebentar doang, ntar juga diganti gitu. Jadi pas kita menduduki sebuah jabatan, jangan petantang, petenteng, jangan belagu, jangan sombong. Itu orang paling benci itu. Ingat, ibadah kita sejengkal pun tidak akan naik kalau kita zalim selama kita jadi pemimpin. Tapi kalau kita adil, ingat juga, hati-hati, doa kita sangat manjur. Jangan ngomong sembarangan. Tuh. Karena ceplos, itu manjur doanya nggak tertolak. Sama dengan orang yang terdolimi itu nggak tertolak doanya. Doanya seorang RT, misalnya seorang RW yang adil, hati-hati itu, jangan diturunkan. Kalau diturunkan dan sampai dia terucap, nah itu bisa malah petaka gitu. Mungkin itu aja. Silakan. Masih ada waktu sebentar, barangkali ada pertanyaan. Atau sudah paham semua kayaknya ya. Pemilik ya Pak, pemilik kekuasaan ya Pak. Betul, pemilik kekuasaan. Khususnya bagi Allah ada kekuasaan yang mutlak. Khusus lagi di akhirat nanti nih. Kalau di sini mah orang masih diberi kebebasan ya. Selalu mau kafir, mau iman, serah. Soalnya mutlak. Bahkan kita untuk ngomong aja mesti izin dulu, kalau nggak izin nggak bisa. Mulut itu terkunci, itu ada di surat Yasin itu. Ya kan? Tangan yang berbicara. Dia ngomong aja nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Allah belum mengizinkan. Semuanya. Nanti ke sana kelihatan betapa Allah itu mutlak kekuasaannya. Di sini mah orang masih ngomong apa kayak mau ngapain, terserah gitu. Masih berikan kebebasan jadi raja kecil makanya. Di sana nanti baru kelihatan mutlak Allah kekuasaannya sebagai raja. Bahkan untuk ngomong aja kita mesti izin dulu. Kenapa? Karena mulut itu terkunci. Yang ngomong nanti tangannya ngomong, kakinya ngomong. Nah, baru kelihatan, oh iya benar. Nanti di sana kelihatan ternyata semua ini hanya permainan dan senda gurau. Hidup ini permainan dan senda gurau. Nggak serius-serius amat. Nah seriusnya nanti di akhirat itu. Ternyata semua ini bukan kita yang punya semua, mata bukan kita yang punya, kendalikan tangan, mulut, kaki yang kita merasa ini semua milik kita. Ternyata enggak. Nanti di akhirat baru kelihatan. Makanya Maliki Yaumiddinnya ditekankan di situ. Nanti di akhirat kelihatan semua. Mas semua ini ya dalam kontrol Allah gitu. Iyalah sampai kematian sudah selesai. Dia hanya tinggal menerima hasil dari kebebasan itu.
Apakah kebebasan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak gitu. Kalau udah mati ya udah nggak bebas, udah nggak ada kebebasan, selesai. Semuanya mutlak Allah yang mengontrol. Tuh, makanya mumpung kita masih diberikan kebebasan, ayo. Kalau maksiat ya maksiat, tapi habis itu tobat ya, jangan sebelum mati gitu. Kira-kira Allah bilang gitu. Kenapa? Supaya manusia, malaikat itu ngerti saya itu Maha Pengampun loh. Karena sebelum ada manusia kan gak ada yang bikin dosa. Hidup itu nggak berwarna kalau nggak ada dosa ya. Malaikat coba lihat, urut semua. Kata Allah A, kata Allah B. Terus yang mau diampuni siapa? Gitu, yang bikin dosa. Gitu. Itu Allah tahu persis. Bosan kira-kira makhluk lu semua kagak ada yang menentang gua. Gitu. Kira-kira seolah-olah Allah mengatakan gitu. Ya kan, hidup sama kalian kurang seru, kira-kira gitu ya. Lu mah nurut aja, gua suruh begini, gua suruh ruku terus gak berdiri. Ada tuh malaikat yang begitu tugasnya. Disuruh sujud terus, selama-lamanya gak berdiri, gak bangun sujud aja kerjaannya ada. Karena Allah belum perintahkan. Sujud sujud terus itu sebelum berdiri. Udah sujudnya terus. Malaikat tuh begitu. Kalau manusia kan enggak sujud. Coba imamnya lama sujud lama. Udah pada nengok. Kira-kira gitu ya. Manusia punya kebebasan, itu bedanya hebatnya. Boleh melakukan dosa silahkan, tapi tobat sebelum akhir hayat. Supaya malaikat dan semua makhluk tahu Allah tuh Maha Pengampun. Kalau nggak ada yang buat dosa, maka lu mau ngampuni siapa? Kan Allah nanti kita belajar sifat Al-Ghafur. Nah, itu nanti kita belajar sifat Allah tuh Maha Pengampun. Allah mengampuni orang yang berdosa. Kalau orang nggak berdosa, apa yang mau diampuni? Kira-kira gitu. Saking Maha Pengampunnya Allah, sampai-sampai kata Nabi, hampir-hampir Fir'aun yang udah begitu tuh mau diampuni itu Fir'aun. Kalau nggak disumpulin mau diampuni sama Allah, karena Allah Maha Pengampun tuh. Bagi Allah apa sih lu dosa lu kecil dah, gue ampuni dah. Gitu. Asal lu mau minta ampun gitu aja. Jadi gitu kira-kira. Ada lagi? Yang lain? Ya kan. Ya. Kalau manusia itu kan kadang-kadang supaya kelihatan mumpuni gitu ya, mungkin di depan bicara gitu seolah menguasai semua gitu kan, itu kan masuk sombong juga ya. Iya. Kan ada hak orang lain gitu kan, padahal Rasulullah aja kepada sahabat-sahabat, kalau urusan dunia urusanmu kan gitu ya, diberikan dia kebebasan gitu. Tapi ini di depan seolah mengetahui tentang dunia, tentang akhirat. Gimana tetap bisa menguasai diri yang seperti itu gitu ya? Ya itu memang salah satu kelemahan manusia juga ya. Manusia itu kan nggak mau dikatakan bodoh misalnya, nggak mau dikatakan, apalagi orang yang duduk depan ya, kayak saya yang lagi berbicara. Terutama para dai ya, para ustadz tuh kayaknya gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Padahal seharusnya setiap ustadz itu, setiap penceramah itu kan ada spesialis masing-masing. Tidak mungkin seorang penceramah itu atau seorang ustadz, seorang ulama, kiai, dia tahu segalanya, nggak mungkin. Ada spesialisasinya. Tapi masyarakat cenderung kan seperti itu, menganggap bahwa udah ustadz ini dia pasti tahu dong, pasti harus tahu, sehingga akhirnya ya masyarakat juga yang membuat si ustadz tersebut ya seperti itu. Sehingga kalau ada orang nanya, misalnya nanya bab fikih, harusnya kalau satu menguasai bab fikih, ya sudah bilang aja itu bukan spesialis saya. Yang paling gampang gitu.
Saya tidak mau bidang itu, sama kayak dokter lah tanya. Dokter paru ditanya mengenai jantung, jadi dia akan jawab itu bukan spesialis saya. Jadi jujur dia, daripada nanti salah diagnosa malah membahayakan nyawa orang lain. Ini nyawa ya. Kalau agama kan kalau membahayakan akhiratnya. Ada yang nanya, boleh nggak misalnya gini hukumnya makan? Ya, boleh nggak misalnya kita ikutan kripto? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah itu loh. Tapi kalau orang yang ustadznya itu nggak mau ini, nggak mau, waduh maaf ya itu bukan bidang saya nggak menguasain masalah itu. Harusnya gitu. Tapi bisa aja susah itu karena gengsi, balik lagi gengsi ya. Jika dia punya basic kan Pak. Minimal kan punya basic kan paling tidak. Betul, punya basic oke, tapi jangan berfatwa. Iya. Jangan berfatwa ini halal atau haram misalnya. Jadi hanya menunjukkan basicnya aja. Jadi misalnya gini, tanya tadi ya mengenai cryptocurrency, halal apa haram? Nah, dia akan bertanya lagi, kalau dalam agama yang halal dan haram itu udah jelas. Jelasnya apa? Kalau itu mengandung unsur perjudian, misalnya ada gharar, itu jelas haram. Misalnya gitu loh. Tanya balik sama jamaahnya, cryptocurrency mengandung unsur gharar enggak? Mengandung unsur perjudian enggak misalnya? Kalau mengandung, ya berarti haram, gitu. Harusnya dikembalikan lagi kalau sihirnya paham ya misalnya. Apa sih hal-hal yang membuat perkara muamalah itu halal atau haram itu apa? Koridornya apa? Kalau dia tahu basicnya ya jelaskan aja koridornya gini, ya silahkan nilai sendiri. Nah itu lebih bijak seperti itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya perkaranya memang dia nggak paham, ya sebaiknya dia bilang saya bukan pakarnya di bidang itu misalnya. Tidak bisa menjawab. La adri. Saya bukan pakarnya bidang itu, saya kurang pengetahuan di bidang itu, mungkin sebaiknya tanyakan kepada pakarnya. Jadi tidak harus bahwa seorang ustadz itu ya menguasai semuanya. Karena bahaya sekali jika seseorang seolah-olah menguasai semuanya sehingga dia berfatwa salah. Dan itu yang bahayanya apa? Sesat dan menyesatkan. Tuh. Memang sulitnya di situ ya. Mengatakan saya tidak tahu, la adri, atau saya bukan pakar di bidang itu memang sulit dikatakan. Kenapa? Karena kembali lagi gengsi. Ya, sulit itu untuk menutupi sifat gengsinya itu yang sulit. Apalagi kalau dia sudah jadi panutan jamaahnya udah ribuan misalnya, udah banyak, ceramahnya di mana-mana dianggap orang yang itu sulit untuk menurunkan gengsi sehingga dia tidak menjawab itu gitu. Banyak sekali yang seperti itu memang. Baik, mungkin udah cukup ya. Kita nanti sambil ngobrol-ngobrol kalau misalnya ada yang mau dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.